Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Sadira Karimah dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan IPS. Kali ini saya akan menjelaskan materi pembentukan karakter siswa melalui pembelajaran pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan hakikat pembelajaran IPS. Di dalam dokumen NCSS pada tahun 1994 menjelaskan pengertian social studies. Pendidikan IPS adalah studi terpadu dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kewarganegaraan. Di dalam pembelajaran IPS, di sekolah menyediakan studi terkoordinasi dan sistematis dari disiplin ilmu antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, sosiologi, serta ilmu alam. Ilmu-ilmu sosial adalah untuk membantu para peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dalam membuat keputusan yang rasional dan terinformasi untuk kepentingan masyarakat sebagai warga dunia yang beragam budaya dan saling bergantung dalam masyarakat demokratis. Tujuan dalam pembelajaran IPS merupakan menolong generasi muda untuk meningkatkan keahlian dalam membuat keputusan yang informatif serta rasional untuk kebaikan warga selaku masyarakat negeri dari suatu dunia yang berbudaya majemuk, bermasyarakat demokratis, yang mempunyai ketergantungan satu sama lain. Dalam konsep pembelajaran pendidikan IPS, selaku program pembelajaran tidak hanya menyajikan pengetahuan sosial saja, melainkan membina peserta didik menjadi masyarakat negeri yang mempunyai tanggung jawab antara kesejahteraan bersama. Peserta didik yang dibina tidak hanya mendapatkan pengetahuan serta kemampuan berpikir besar, melainkan wajib mempunyai pemahaman yang besar dan tanggung jawab yang kokoh terhadap kesejahteraan warga, bangsa, serta negeri, hingga kompetensi bawah yang disajikan tidak terbatas pada materi yang berorientasi pada pengetahuan, melainkan juga meliputi nilai-nilai yang wajib melekat pada diri peserta didik selaku masyarakat, warga, serta masyarakat negeri. Dalam bidang pengetahuan, ruang lingkup IPS merupakan kehidupan manusia dalam warga ataupun manusia selaku anggota warga ataupun bisa ruang lingkup mata pelajaran IPS. Selanjutnya, pada materi yang kedua, saya akan menjelaskan hakikat pendidikan karakter. Karakter berasal dari nilai-nilai tindakan. Karakter yang dipahami memiliki 3 komponen yang saling berkaitan, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. Karakter yang baik meliputi pengetahuan yang baik, kebiasaan menginginkan kebaikan, dan perbuatan baik dari pikiran, kebiasaan, dan tindakan. Pendidikan karakter juga dapat dikatakan sebagai upaya aktif untuk mengembangkan kebiasaan agar fitrah anak ditanamkan sejak dini, sehingga memungkinkan mereka mengambil keputusan yang baik dan tepat serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tujuan pembuatan pembelajaran karakter, pada dasarnya merupakan membentuk, menanamkan, memfasilitasi, serta meningkatkan nilai-nilai positif pada anak sehingga menjadi individu yang unggul serta bermartabat. Pendidikan karakter merupakan suatu proses
pembentukan, penumbuhan, pengembangan, dan pendewasaan kepribadian anak menjadi pribadi yang cerdas serta bertanggung jawab melalui pembiasaan akal pemikiran, hati, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada materi yang ketiga, saya akan menjelaskan pembentukan karakter di sekolah melalui pembelajaran IPS. Materi IPS di sekolah dirancang berdasarkan fenomena, masalah, dan realitas sosial dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dengan melibatkan berbagai cabang ilmu-ilmu sosial dan humanita seperti kewarganegaraan, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan pendidikan. Materi IPS mengembangkan tema pembelajaran materi penelitian menyangkut pada peristiwa, kumpulan fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan masalah, gejala, dan masalah yang sebenarnya atau realitas sosial dan potensi daerah. Isi materi IPS adalah memperkenalkan konsep yang relevan dengan kehidupan masyarakat dan mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan kondisi sosial. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan dasar berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Pada praktek pembelajaran IPS, wajib senantiasa memperhatikan konteks yang berkembang di masyarakat. Pendekatan pembelajaran yang efektif serta diadaptasi dengan perkembangan masyarakat sebagai salah satu instrumen krusial untuk diperhatikan supaya pembelajaran tetap menarik bagi peserta didik dan senantiasa relevan menggunakan konteks yang berkembang. Peserta didik dapat melibatkan pada setiap proses pembelajaran. Hal ini mengakibatkan pembelajaran lebih bermakna. Pembelajaran IPS dikembangkan menjadi sarana yang efektif untuk menanamkan pemahaman, perilaku, serta keterampilan peserta didik. Dari materi yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa di era globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah memperparah perkembangan kehidupan sosial yang semakin cepat dan dampak yang ditimbulkan. Tren globalisasi juga membawa akibat negatif dalam kehidupan masyarakat, yaitu nilai-nilai karakter generasi muda di Indonesia semakin menipis. Peserta didik merupakan generasi muda penerus bangsa, sehingga butuh dididik serta dibina untuk menjadi masyarakat negeri yang menguasai serta mempunyai pemahaman terhadap hak serta kewajiban. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum